Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita seringkali gelisah memikirkan sesuatu yang sangat kita harapkan? Salah satu jawabannya adalah karena kita ragu dan kita khawatir apakah sesuatu yang kita harapkan itu akan datang atau tidak. Maka dalam konteks itu Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah akan mengingatkan kepada kita tentang satu fakta yang harus kita yakini untuk bisa menenangkan perasaan kita, yaitu bahwa rezeki dan ajal itu adalah dua sahabat yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehadirannya untuk kita. Sebagaimana ajal kita di dunia ini pasti datangnya, maka rezeki kita pun seperti itu. Dia telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pasti akan datang selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Karena itu beliau mengatakan bahwa fa inna ar-rizqa wal ajala qarinani madmunan, bahwasanya rezeki dan ajal itu adalah dua sahabat yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famadamal ajalu baqiyan, maka selama ajal kehidupan kita di dunia ini masih ada, kana ar-rizqu atiyan, maka rezeki yang Allah tetapkan untuk kita itu juga pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan meninggalkan kehidupan dunia ini sampai kita menghabiskan seluruh rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Bahkan meskipun rezeki yang tersisa untuk kita di dunia itu hanya tinggal sebutir nasi saja, atau tinggal 1 rupiah saja, tetapi kita belum mendapatkannya, maka kita tidak akan meninggalkan dunia ini sampai kita menikmati rezeki yang tersisa yang berupa sebutir beras itu, atau berupa uang yang sebesar hanya 1 rupiah itu. Itu adalah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa dan terburu-buru ingin menikmati seluruh rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, tetapi karena kita tidak bersabar untuk menunggu dan menanti saatnya rezeki itu hadir, kita tergesa-gesa dan terburu-buru memaksa kehadiran rezeki itu dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang menggunakan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rezeki mereka, ya sesungguhnya ya, mereka ya, adalah orang-orang yang terburu-buru menikmati sesuatu yang dalam kacamata takdir adalah sesuatu yang sebenarnya belum saatnya untuk mereka nikmati. Karena itu, sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan ini sekali lagi seharusnya bisa menguatkan kita
dan menghibur hati kita bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala rezeki kita masih akan terus ada selama Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau memang rezeki kita telah habis, maka itu pertanda ya, bahwa ajal kita pun sudah selesai. Artinya, meskipun Anda mempunyai simpanan kekayaan bermiliar-miliar rupiah dalam rekening bank Anda, tetapi kemudian Anda meninggal dunia sebelum menikmati seluruh harta yang ada dalam buku rekening Anda itu artinya seluruh harta yang ada di dalam catatan rekening Anda itu bukan rezeki Anda. Dia hanya tercatat atas nama Anda. Dia akan menjadi rezeki siapa? Dia akan menjadi rezeki para ahli waris Anda. Orang-orang yang Anda tinggalkan, anak, istri Anda, keluarga Anda yang menjadi ahli waris Anda, merekalah yang harta peninggalan Anda itu akan menjadi rezeki untuk mereka, tapi bukan lagi untuk Anda. Kenapa? Karena Anda telah meninggalkan dunia ini. Anda mungkin memiliki sejumlah properti, sejumlah lahan yang tercatat atas nama Anda. Tetapi apakah itu merupakan rezeki milik Anda? Belum tentu. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang Anda nikmati secara personal. Jika properti dan kekayaan lahan itu Anda nikmati secara personal, maka dia menjadi rezeki Anda. Tetapi kalau Anda meninggal dunia sebelum Anda menikmati semua lahan dan properti itu, maka dia bukan menjadi rezeki Anda, dia akan menjadi rezeki orang-orang yang Anda tinggalkan, para ahli waris Anda. Karena itu, kaidah ini sangat penting untuk kita ingat bahwa ar-rizqu wal ajalu qarinani madmunan. Yang namanya rezeki dan ajal itu adalah dua sahabat yang telah dijamin kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dijamin kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Wa madamal ajalu baqiyan kana ar-rizqu atiyan. Maka selama ajal kita, kesempatan hidup kita di dunia masih ada, maka rezeki kita pasti akan datang dan hadir dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, Anda tidak akan mungkin meninggalkan dunia ini sampai Anda menyempurnakan semua rezeki yang Allah takdirkan untuk Anda. Anda mungkin sekarang mengalami sakit parah dan mungkin para dokter, para ahli spesialis sudah mengatakan bahwa usia Anda tidak lama lagi. Tetapi dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata Anda masih mempunyai jatah rezeki sebesar 10 miliar misalnya. Atau tidak usah 10 miliar, katakanlah 10.000 rupiah misalnya. Maka Anda tidak akan meninggalkan kehidupan dunia ini meskipun para dokter telah memvonis Anda begitu rupa, sampai Anda menikmati rezeki yang tersisa yang hanya 10.000 rupiah itu, atau yang tadi kita sebutkan yang nilainya 10 miliar rupiah itu. Maka pada titik ini kita diingatkan untuk tetap berusaha, bekerja keras, mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, tetapi pada saat yang sama kita mencari rezeki itu dengan penuh riang gembira, dengan penuh keyakinan bahwa rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pasti akan
mendapatkannya, pasti akan menikmatinya jika Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan itu untuk kita. Sehingga dengan cara pandang seperti itu, seorang mukmin seharusnya tidak perlu merasa galau, merasa gelisah dengan kehidupannya, dengan masa depan rezekinya. Karena dia yakin bahwa dia pasti akan menikmati rezeki itu. Dia hanya perlu memikirkan bahwa saya harus bekerja, harus berbuat, harus beraksi, harus beramal untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Sehingga kalaupun kemudian kerja-kerja keras kita ternyata menghasilkan nominal yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka di situ kita menenangkan diri dan mengatakan bahwa ya, seperti itulah rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Mungkin ada orang lain yang bekerja dengan cara bekerja yang lebih ringan daripada kita, tetapi penghasilannya bisa lebih besar daripada kita. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada mereka, ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semua pengaturannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, kita tentu harus menjaga keyakinan itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan jalan rezeki kita dari satu sisi, maka akan ada jalan-jalan lain yang Allah siapkan untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kehidupan kita di dunia ini, maka tentu kita harus yakin bahwa itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita, ya, agar tetap ingat kepadanya, sehingga kemudian sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kehidupan akhirat yang dipenuhi dengan kelapangan, kebahagiaan, dan kesenangan. Marilah kita coba belajar dari proses perjalanan kita sendiri sebagai manusia. Ketika kita masih dalam kondisi sebagai sebuah janin di dalam perut ibu kita, di mana kita tidak mampu untuk melakukan apapun selain berdiam diri, ya, di dalam rahim ibu kita. Apakah kemudian kita kekurangan makan? Ya, ternyata tidak. Rezeki Allah Subhanahu wa taala datang dan hadir kepada kita, ya, melalui jalan, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui rahim ibu kita, melalui jalur, ya, uterus yang ada di dalam rahim ibu kita, ya, kita bisa menikmati, ya, konsumsi, menikmati makanan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu kemudian ketika tali uterus itu diputuskan dan kita lahir ke muka bumi ini, apakah kemudian rezeki kita berkurang? Ternyata tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti satu jalan rezeki itu dengan dua jalan rezeki, yaitu melalui susuan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui susuan ibu kita rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih lezat, ya, yaitu susu yang murni, ya, dari air susu ibu kita. Dan ketika masa susuan itu berakhir, kemudian kita diberikan jalan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati rezeki yang lain. Kita dibolehkan untuk mulai mengkonsumsi daging, ya, mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, mengkonsumsi minuman, ya, apakah itu air putih atau susu, dan makanan-makanan lain yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita.
Dan begitulah seterusnya, ya, sepanjang hayat kita di dunia ini, betapa banyak rezeki, pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan kepada kita. Begitu banyak makanan, minuman yang Allah halalkan untuk kita nikmati sampai kemudian kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti ya, rezeki yang telah Dia berikan kepada kita di dunia ini melalui 8 pintu surga yang akan kita masuki sesuai dengan amal-amal kita. Bahkan ada di antara kita yang akan diberikan kebebasan untuk memilih masuk dari pintu mana saja dari ke-8 pintu surga itu untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang tanpa batas, yang tanpa akhir ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kira-kira gambaran perjalanan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Karena itu di sini Syekh Abdul Malik Al-Qasim memberikan kepada kita satu nasihat penting. Beliau mengatakan seperti ini. Farrig khatiraka lil hammi bima umirta bihi wala tushghilhu bima dhumina laka. Farrig khatirak, fokuskan saja pikiranmu untuk memikirkan apa yang diperintahkan kepadamu. Fokuskan saja pikiranmu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Fokuskan saja, konsentrasikan saja pikiranmu untuk mengerjakan semaksimal mungkin apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wala tushghilhu bima dhumina lak. Dan jangan terlalu menyibukkan pikiranmu untuk memikirkan apa yang telah dijaminkan oleh Allah untukmu. Apa yang telah digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, yaitu apa? Rezeki dan ajal itu tadi. Jadi silakan bekerja, tetapi tetap fokus utama kita adalah bagaimana mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu digelisahkan, jangan terlalu digalaukan ya, dengan rezeki kita, tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Kenapa? Karena semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kita. Karena itu sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang fokus hidupnya hanya dunia dan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Wa farihu bil hayatid dunya. Dan mereka begitu bahagia, begitu gembira dengan kehidupan dunia. Mereka begitu gembira dan bahagia ketika kenikmatan dunia melimpah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena memang itulah puncak obsesi mereka, itulah puncak cita-cita mereka. Maka mereka sudah cukup puas ketika dunia dilimpahkan kepada mereka, tanpa mereka peduli apakah dunia itu mereka dapatkan melalui cara yang halal ataupun cara yang haram. Yang pokok, yang intinya adalah dunia itu ada dalam hidup mereka. Mereka bisa bersenang-senang, mereka bisa melakukan apa saja, mereka tidak peduli. Mereka
sudah cukup bahagia dan puas dengan kesenangan dunia ini, dan mereka lupa bahwa kesenangan dunia ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia ini dengan semua kenikmatannya dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, melainkan dunia ini hanya secuil nikmat, mata', ya, hanya secuil nikmat dibandingkan dengan begitu luasnya, begitu spektakulernya kenikmatan yang ada di akhirat. Harta dunia ini hanya secuil dibandingkan akhirat. Ya, kecantikan seluruh wanita-wanita cantik di muka bumi ini itu hanya secuil saja dibandingkan dengan keindahan dan kecantikan bidadari surga. Ya, kelezatan, kenikmatan, seluruh nikmat yang ada di dunia ini, ya, mulai dari kenikmatan seksual, mulai dari kenikmatan makanan, mulai dari kenikmatan tontonan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu hanya mata, hanya secuil. Dunia ini hanya sanawatun tamdi, ya, dunia ini hanya sejumlah angka tahun yang akan segera berlalu, sejumlah angka hari yang akan segera berakhir, dan dia adalah sejumlah nafas, sejumlah tarikan nafas yang tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan kita, dan semuanya tidak akan kembali. Dan setelah itu kita semua akan menghadapi yaumul hisab, yaumul qiyamah, untuk kehidupan akhirat kita, untuk menentukan apakah kita akan merasakan kenikmatan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi, wal iyadzubillah. Maka seorang mukmin yang meyakini betul tentang kehidupan akhirat, mereka bersyukur jika Allah SWT memberikan limpahan dunia kepada mereka, tetapi limpahan dunia itu tidak pernah membuat mereka tergila-gila, begitu gembira, begitu bahagia, begitu senang sehingga melupakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur dan tidak pernah lalai untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.